Baik, selamat malam, Shalom untuk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran online Bible Study kita. Kita baru akan memasuki pembahasan tentang kitab Bilangan. Setelah menyelesaikan kitab Kejadian, Keluaran, dan Imamat. Jadi, belajar firman Tuhan itu sangat menarik. Karena akan mengubah cara pikir kita dan mengubah pola hidup kita. Itu luar biasa. Ya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kalau setiap Rabu malam kami diberikan firman yang benar-benar murni, yang sesuai dengan pengertian yang benar. Mohon berkati terus channel gerejamu ini, dan juga berkati semua yang mendengar, baik yang online maupun nanti di YouTube. Terima kasih Tuhan, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi pertama kitab Bilangan. Kita tahu bahwa kitab Bilangan adalah lanjutan dari kitab Imamat. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru bergabung malam ini bisa sambil mengulang yang lalu. Ikuti terus sesi-sesi ini ke depan, tapi sambil ikuti sesi yang lalu, diulang lagi. Kitab Kejadian kita sudah bahas 50 sesi. Karena sangat menarik. Kitab Keluaran ada 20 sekian sesi, tapi kitab Imamat cuma 6 sesi. Jadi terus ikuti supaya kita berubah. Tidak ada orang bisa berubah tanpa pengertian yang benar. Tidak ada. Dengan pengertian yang benar saja orang belum tentu berubah. Apalagi kalau pengertiannya tidak benar. Ya. Oke, jadi kitab Bilangan ini adalah lanjutan dari kitab Imamat, ya. Bilangan pasal 1 ayatnya yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Kalau Bapak Ibu ikuti pembahasan tentang kitab Imamat yang lalu, Imamat pasal yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dari kemah pertemuan. Artinya Tuhan di dalam, Musa di luar. Tapi kitab Bilangan dalam kemah pertemuan, artinya Musa sudah masuk ke dalam. Ini ada arti rohaninya tentu saja. Kitab Imamat, seperti kita tahu, tema besarnya adalah kekudusan. Jadi Musa harus menguduskan diri sebelum masuk ke dalam, sebelum bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga seluruh bangsa Israel. Ya. Pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua. Apa artinya? Sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya, mereka keluar dari Mesir 1 tahun kemudian sampai di kaki Gunung Sinai, berkemah di sana. Memasuki tahun kedua, Tuhan berfirman ini, yang sedang kita baca ini tahun kedua, yaitu tanggal 1 bulan keduanya. Ya, jadi lanjutan dari kitab Imamat ini adalah kitab Bilangan. Nah, yaitu kisah tentang Israel yang melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bapak Ibu perhatikan peta di samping kanan ini. Gunung Sinai ada di bawah ini, di peninsula Sinai, semenanjung Sinai, di bawah ini. Nah, kitab Bilangan menulis tentang perjalanan lanjutannya, yaitu ke arah ke atas. Nah, menuju Kanaan. Jadi sebelum sampai ke Kanaan nanti akan sampai ke Kades Barnea namanya. Nanti ya kita bahas sambil jalan. Ya. Timelinenya begini Bapak Ibu. Dahulu 1805 sebelum Masehi itu Yusuf mati. Kita tahu Yusuf jadi penguasa di Mesir nomor 2 setelah Fir'aun. Dan semua yang mengurus adalah Yusuf. Setelah Yusuf mati,
terjadi masalah. Fir'aun yang baru tidak mengenal Yusuf. Sehingga orang bangsa Israel atau orang Israel yang berkembang pesat sekali jumlahnya, bahkan melebihi orang Mesir, Fir'aun khawatir. Sehingga ditindaslah bangsa Israel, terjadilah perbudakan di Mesir. Nah, perbudakan ini makan waktu 400 sekian tahun, ya. Nah, di tahun 1446 sebelum Masehi, barulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah yang dibahas dengan kitab Keluaran. Setahun kemudian sampai di Gunung Sinai, 1445 sebelum Masehi. Di situ diberikan 10 firman Tuhan. Ya. Kemudian setahun kemudian lagi Israel berkemah di kaki Gunung Sinai, ya. Jadi berkemah itu setahun di kaki Gunung Sinai itu. Nah, memasuki tahun kedua inilah kitab Bilangan ditulis. Untuk itu, ya. Nanti kita akan melihat bahwa sejak keluar dari Mesir, 40 tahun kemudian Musa mati. Yosua yang menggantikannya memimpin masuk ke Kanaan. Begini garis waktunya, Bapak Ibu, ya. Baik, kita lanjutkan dulu, ya. Untuk refreshing, ya. Dari Yakub ada 12 keturunan laki-laki. Sedangkan perempuannya Dinah namanya. Sebentar, saya pen colornya red, ya. Oke. Ini anak perempuannya dari Yakub dan Lea, ya. Kemudian ada 4 istrinya Yakub, ya. Ya. Nah, 12 ini keturunan Lewi ini adalah yang menjadi garis keturunan imam, yaitu sampai pada Harun. Harun inilah imam besar yang pertama bagi Israel. Para imamnya adalah anak-anak Harun, ya, kita sudah bahas. Sedangkan dari Yusuf ada 2 anak, Efraim dan nanti ya kita lihat, ya, ada 2 anak dari Yusuf. Sehingga sebenarnya suku-suku Israel 13. 12 kalau Yusuf dianggap 1. Tapi kalau Yusuf punya anak 2 anak ini menjadi suku Israel. Jadi jumlah totalnya 13 sebenarnya. Kita lanjutkan dulu, ya. Ya. Ini adalah foto di kaki Gunung Sinai. Ketika itu saya bersama sahabat-sahabat ke Israel, tapi sebelum ke Israel mampir di Gunung Sinai. Gunung Sinai inilah yang dipercaya sebagai, di peninsula ini, di semenanjung Sinai inilah yang dipercaya secara tradisi adalah Gunung Sinai. Sebab ada pendapat lain Gunung Sinai itu adanya di Arab sana gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan memang. Nah, di kaki Gunung Sinai ini ada yang namanya Biara Santa Caterina. Ini biaranya. Ini biara yang sangat terkenal. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu, ya. Di mana ditemukan Kodeks Sinaiticus di sana. Manuskrip tertua yang lengkap dari Alkitab kita ada di sana. Nah, kalau memang benar Gunung Sinai itu yang ini, maka di kaki Gunung Sinai inilah diperkirakan bangsa Israel berkemah dan mendirikan tabernakel dan tinggal selama 1 tahun. Tentu saja lokasinya tidak tahu tepat di sini, tapi sekitar lah. Kalau memang benar ini Gunung Sinai yang dimaksud. Demikian, ya, kita lanjutkan, ya. Ya. Jadi ini petanya, Bapak Ibu. Gunung Sinai, di sini Gunung Sinai. Nah, kitab Bilangan mengisahkan perjalanan dari Gunung Sinai ini ke Kades Barnea, ya, ke Kades Barnea. Nanti dari Kades Barnea ini akan melanjutkan ke dataran Moab, ke lembah atau pegunungan Moab, ya. Nah, itu. Jadi
Begitu. Nah, kitab bilangan dimulai dan diakhiri dengan sensus. Sensus yang pertama dibuka di awal kitab bilangan. Tuhan yang memerintahkan agar Musa melakukan sensus. Jadi sebulan setelah tabernakel dibangun, maka ada sensus dan Israel akan bersiap-siap untuk meninggalkan Sinai. Seluruh umat yang terhitung ternyata 603.550 ya. Nanti sensus kedua diadakan 38 tahun kemudian, ketika umat Israel sampai di Moab dan akan masuk ke Kanaan. Jumlah yang terhitung ketika itu hanya berkurang 1.820, sehingga menjadi 601.730. Ya. Tapi ingat, sensus ini hanya menghitung laki-laki yang bisa berperang, yang umurnya 20 tahun ke atas. Ya. Nah, seluruh yang eksodus dari Mesir diperkirakan lebih dari 2 juta orang. Nah, yang disensus adalah khusus laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Dan nanti kita akan lihat suku Lewi tidak dihitung ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kronologi lengkapnya ya, apa yang sudah kita pelajari itu selama ini, mulai dari kitab Kejadian tuh seperti ini Bapak Ibu. Ini singkatnya saja. Kejadian 1 sampai 50, pasal 1 sampai pasal 50, dimulai dari permulaan segala sesuatunya. Dan diakhiri dengan matinya Yusuf di Mesir. Nah, Keluaran 1 ayat 11, yaitu Israel mengalami perbudakan di Mesir oleh Fir'aun yang keras hati. Ya. Sedangkan Keluaran 12 sampai 18, perjalanan menuju Sinai yang menyeberangi menyeberangi laut Teberau, itu semua ada di sana tuh kisahnya. Keluaran pasal 19 sampai pasal 40, Tuhan memberikan peraturan dan hukum di Sinai. Imamat 1 sampai 27 sama, berisi tentang peraturan-peraturan, hukum-hukum, semuanya di situ. Yang baru saja selesai kita bahas. Nah, yang sekarang kita akan bahas, yang pada pertemuan malam ini, itu bilangan pasal 1 sampai pasal 10. Di mana bangsa Israel masih di Sinai, siap-siap untuk berangkat. Nah, bilangan pasal 10 sampai 12, itu melanjutkan perjalanan dari Sinai ke Kades. Kades itu adalah oasis terakhir di gurun Negeb. Petanya nanti kita lihat. Sedangkan bilangan pasal 13 sampai 20, Tuhan bicara lagi tentang peraturan dan hukum. Diulang lagi beberapa kali, ya. Bilangan pasal 20 sampai 21 mencatat perjalanan dari Kades ke Moab. Jadi dari Kades ke Moab itu hanya makan waktu sebenarnya 11 hari harusnya. Tapi ternyata makan waktu 38 tahun. Bayangkan, 11 hari menjadi 38 tahun. Siapa yang salah ini? Nanti kita akan melihat kisahnya. Ya, itu hanya dibahas dalam 2 pasal saja, mengisahkan kisah 38 tahun. Sedangkan bilangan pasal 22 sampai 36 sampai akhir, yaitu apa yang Tuhan katakan sementara menunggu untuk ke tanah perjanjian. Ya. Begitu. Nah, coba kita lanjutkan dulu ya. Ya. Oke, kita masuk ke bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 49. Ayat 2 misalnya. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Tapi yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Kalau yang nggak sanggup berperang nggak usah dihitung. Jadi ini tujuannya apa, Bapak Ibu, Saudara sekalian?
tujuannya adalah membentuk suatu pasukan tentara. Karena tahu nanti berjalannya waktu akan ketemu orang Kanaan yang lumayan berat sebagai musuh perang. Gitu, yang harus ditaklukkan. Makanya dihitung berapa kekuatannya. Ya. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat. Suku Lewi kita tahu tidak ikut berperang, tidak turut dicatat. Hanya berfungsi sebagai imam. Ya. Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Begitu. Jadi hasil sensus itu tanpa suku Lewi nggak dihitung. Nah, ini sensus yang pertama, Bapak Ibu. Nanti ya kalau kita sudah sampai pembahasannya di ujung ya, kita akan tahu sensus yang pertama ini semua orang mati, tidak masuk ke tanah perjanjian. Sensus kedua barulah masuk. Generasi yang pertama ini ingat dulunya budak di Mesir. Mentalnya tegar tengkuk, tidak taat, suka mengeluh. Kita sudah pelajari di yang lalu ya, kitab Keluaran. Suka mengeluh terus. Itulah generasi pertama yang keluar dari Mesir. Nah, sensus kedua 38 tahun kemudian sudah ganti generasi. Kecuali Yosua dan Kaleb, nanti kita akan belajar sampai sana ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini hasilnya, sensusnya. Saya sudah buat tabelnya, jadi nggak usah dibaca ayatnya. Ya. Terus saya sudah urutkan berdasarkan hasil sensus. Yang paling banyak saya taruh di atas. Ternyata yang paling banyak Yehuda. Yaitu jumlahnya 74.600. Ya. Yang paling dikit Manasye 32.200. Masing-masing ayatnya juga saya tampilkan di situ di sampingnya. Jadi Yusuf punya dua putra tadi ya, Efraim dan Manasye. Jadi suku Efraim, suku Manasye. Jadi suku Israel sebenarnya 13, cuma yang satu suku Lewi nggak dihitung. Jadi 12 lagi gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Ini penampilan lain daripada hasil sensus. Yang paling banyak Yehuda ya. Saya tampilkan grafisnya biar secara visual mudah ditangkap. Oke, kita lanjutkan. Ya. Suku Lewi tidak dihitung. Mengapa? Karena bertugas. Tugasnya apa? Ini saya highlight pakai kuning nih. Tugasnya mengawasi kemah suci, segala perabotannya, perlengkapannya. Mereka yang mengangkat kemah suci atau tabernakel. Tabernakel ketika berangkat nanti dibongkar. Karena seperti tenda saja dibongkar, dibawa oleh timnya suku Lewi. Semua perabotannya itu semua dibawa. Nanti ketika berkemah lagi, dipasang lagi tabernakelnya. Gitu ya. Jadi ayat 51, apabila berangkat kemah suci atau tabernakel harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, tabernakel harus dipasang oleh orang Lewi. Sedangkan orang awam tidak boleh mendekat. Kalau mendekat harus dihukum mati. Ya. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel. Ya. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci itu. Jadi seolah-olah suku Lewi ini menjadi pelindung, imam. Kan kita tahu di kitab Imamat, imam adalah yang melakukan korban penghapus dosa, pengorban salah, dan sebagainya. Yang paling besar adalah Yom Kippur, hari pendamaian, di mana sang imam besar minta ampun menutupi dosa bangsa Israel. Jadi dia
melakukan itu untuk seluruh bangsa. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi 12 suku ini plus suku Lewi tentunya ya, 13 kan totalnya. Perhatikan baik-baik. Saya sudah gambar nih. Gambarnya saja lama ini, Bapak Ibu, gambarnya. Jadi suku Lewi harus ada di sekeliling tabernakel. Nih, perhatikan nih, suku Lewi ada di sekelilingnya. Ya. Begitu juga Musa dan para imam dan Harun, imam besar, mengelilingi tabernakel. Barulah suku-suku yang lain di belakangnya. Begitu, Bapak Ibu. Ini gambarnya. Contohnya suku Asher, ya, Dan, Naftali. Ini di sebelah utara ya, di sebelah utara ya. Ini di sebelah utara. Sebentar, saya cek dulu ya, apakah benar di sebelah utara. Ya, benar. Ya. Jadi perhatikan ini mata angin utaranya yang ini. Jadi Lewi, Merari, Asher, Dan Naftali ada di sebelah utaranya tabernakel. Dan lain-lain ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bilangan pasal tadi kita sudah bahas sampai bilangan pasal 4 ya. Sekarang bilangan pasal 5 sampai 6. Di bilangan pasal 5 sampai 6, Tuhan memberikan aturan-aturan. Aturan-aturan itu diberikan. Hukum tentang orang-orang yang najis itu bagaimana. Terus kemudian penebusan salah itu bagaimana. Perkara suami yang cemburu terhadap istrinya bagaimana ngaturnya. Kenasiran. Nah, yang paling penting dan paling terkenal dari bilangan pasal 6 yaitu ucapan berkat. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ini di gereja ya. Saya bacakan ya. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu mendengar bukan? Sering kan di gereja ini di waktu doa menyebutkan doa berkat ini, ucapan berkat ini. Damai sejahtera di situ dipakai kata, teks aslinya adalah shalom. Nah, sering kita mengucapkan salam dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Tapi sebenarnya artinya apa? Shalom itu. Apakah artinya damai? Atau hanya salam biasa? Atau apa? Nah, coba kita lihat ya artinya ya. Ya, shalom. Jadi, kata shalom ini adalah kalau bahasa Arabnya salam. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kalau shalomnya yang sering kita dengar, shalom alaihim. Kan begitu ya? Kalau bahasa Arab ya mirip dengan saudara kita, teman kita. Salam mualaikum. Salam, sama. Shalom, salam. Alaihim, alaikum. Walaikum. Ya, sama. Jadi ini salam yang artinya baik. Jadi salam ini tidak hanya berarti bukan karena tidak ada perang, suasana damai, tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran gitu. Bukan hanya itu. Atau perasaan tenang tetapi atau perasaan tenang gitu. Aku tenang nih, itu shalom. Belum tentu. Karena ada orang yang perasaannya tenang setelah kedukun. Nah, itu bukan shalom yang itu. Shalom di sini mencakup sesuatu yang utuh, yang sempurna, sehat, jasmani rohani tentu saja, aman, harmonis, puas, kelimpahan, berkat, dan terutama keselamatan.
Jadi kalau kita mengatakan sesama kita, sesama sahabat, saudara, shalom, itu artinya bagus sekali artinya. Artinya engkau diberkati, kau selamat gitu. Salam selamat, salam berkat gitu artinya. Ya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Lanjutannya adalah bilangan pasal 7 sampai pasal 9. Di situ dibahas bahwa persembahan dari masing-masing pemimpin 12 suku Israel itu semuanya sama, harus seperti itu. Nanti dibaca sendiri ya. Kemudian aturan membuat kandil. Kandil itu menorah ya, atau kaki dian ya. Kemudian pentahbisan suku Lewi. Masa kerjanya suku Lewi itu, orang Lewi itu sampai kapan, dibahas semua di situ. Kemudian ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Ini sebagian ulangan dari yang lalu ya. Yang lalu sudah dibahas juga sih. Nanti dibaca kalau mau tahu detailnya ya. Oke. Nah, soal tiang awan. Di kitab Keluaran kita sudah bahas. Di siang hari ada tiang awan yang memimpin bangsa Israel. Di malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Nah, tiang awan ini selalu menyertai Israel. Ya. Yang mewakili kehendak Tuhan agar Israel itu berkemah atau berangkat gitu. Kalau tiang awan itu diam, artinya bangsa Israel harus berkemah di situ. Tapi kalau tiang awan itu naik ke atas, artinya mau berangkat lagi, maka bangsa Israel harus berangkat. Nanti di pertemuan mendatang kita akan melihat bahwa tiang itu naik, tiang awan naik, sehingga bangsa Israel harus, suku Lewi harus membongkar tabernakel karena mau berangkat gitu ya. Oke, lanjutannya ya. Jadi perhatikan yang di gambar kiri ini, saudara. Jadi petanya seperti ini. Dulu di sebelah sini kan Mesir ya, ini Mesir nih. Dari Mesir keluar melewati Gurun Syur, terus melewati apa? Mara Elim gitu kan. Terus melewati padang gurun Sin, lanjut lagi sampai ke padang gurun Sinai, sampai di gunung Sinai. Ya. Sampai di gunung Sinai. Nah, nanti kita bilangan ini. Rutenya adalah ini. Ini, tapi ini bisa juga. Jadi ada dua kemungkinan rutenya. Barulah dari situ lanjut ke atas. Di padang gurun Paran namanya. Kemudian sampai di namanya Kades Barnea. Oasis terakhir itu di tanah Negeb. Ya. Di sini kita lihat ada padang gurun Edom. Ya. Sedangkan di sini padang gurun Moab. Nah, nanti kita akan lihat dari Kades ini sebenarnya kalau mau ke apa? Ke Kanaan kan ke sini. Ini cuma perlu makan waktu 11 hari sebenarnya. Tapi nanti kita akan lihat bangsa Israel rupanya malah menolak sehingga berputar-putar 38 tahun. Bayangkan 11 hari menjadi 38 tahun. Ini kebangetan ya Bapak Ibu ya. Makanya mereka mati di padang pasir semua. Yang lanjut nanti adalah generasi yang baru, kecuali Yosua dan Kaleb. Demikian ya. Nah, selanjutnya bangsa Israel bersiap-siap berangkat dari Sinai. Bersiap-siap berangkat dari Sinai. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Lanjutannya lagi. Ya. Ini adalah
peta tadi itu, tapi dalam yang lebih rinci ya. Bapak Ibu bisa baca perlahan-lahan. Jadi ada beberapa kemungkinan rute. Yang hijau itu adalah alternatif kemungkinan. Nah, yang orange itu yang banyak dipercaya oleh orang banyak, itu adalah yang orange. Ya. Ya. Jadi lanjut. Ya. Pertemuan kita Rabu depan itu akan mengisahkan bagaimana bangsa Israel mulai berjalan berangkat dari Sinai menuju Kanaan. Tapi tentu saja persinggahan yang besarnya adalah Kades, ya, seperti tadi kita lihat. Oke, ya. Jadi begini, ketika kita belajar kitab Bilangan, ini jarang dibahas orang. Sebenarnya menarik loh, ada banyak kisah menarik nanti di dalamnya. Itu sangat menarik. Dan kisah Bilangan ini itu dibahas juga di Perjanjian Baru, ya. Itu tentang contoh, dijadikan contoh oleh Rasul Paulus bahwa jangan seperti Israel yang menolak masuk ke tanah perjanjian. Nanti ya, satu generasi itu entah kenapa ya, sudah dekat tapi menolak masuk. Nanti kita akan lihat alasannya mengapa. Sehingga mereka kembali ke padang pasir, muter-muter. Bahkan mereka berkata, aku mau kembali ke Mesir. Waduh, sudah jauh padahal kita tahu bangsa Israel sudah melihat berbagai macam mujizat yang luar biasa. Yang dari dalam batu keluar air, yang laut terbelah, dan mereka berjalan di tanah yang kering di tengah-tengahnya. Waduh, luar biasa loh. Mereka melihat tiang awan yang memimpin mereka. Di malam hari mereka melihat tiang api. Apa itu tiang api? Aneh ya Bapak Ibu ya. Itu ajaib, itu penyertaan Tuhan. Kita tahu di padang gurun tidak ada listrik, tidak ada api, tidak ada apa. Gelap malam hari. Hanya mengandalkan penerangan bulan kalau ada bulan dan bintang. Tapi Tuhan menerangi dengan tiang api. Ini luar biasa ini. Tapi rupanya seluruh mujizat itu diberi makan setiap hari roti mana. Roti yang turun dari surga. Waduh. Tapi rupanya mujizat yang begitu hebat tidak bisa mengubah pola pikir manusia. Bangsa Israel tetap mengeraskan hatinya. Tegar tengkuk. Tidak taat. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita jangan fokus pada mujizat. Kita jangan fokus pada kesembuhan fisik. Kalau dari dulu Bapak Ibu diajarin terus kesembuhan fisik, terus mujizat terus yang diomongin, itu sama seperti bangsa Israel nanti, nggak ngerti kehendak Tuhan. Makanya banyak orang tidak berubah meskipun sudah jadi Kristen lama. Karena pikirannya diarahkan mendapatkan berkat jasmani dan mujizat kesembuhan fisik. Itu bukan doktrin yang benar. Doktrin yang benar itu mengarahkan kita berubah pola pikirnya, berubah hidup kita, mengenakan kodrat ilahi agar seperti yang Tuhan inginkan. Makanya hari ini kita itu lihat itu sejarah historis. Faktanya bangsa Israel tidak berubah karena mujizat. Oleh sebab itu hari ini jangan fokus pada mujizat. Salah itu. Dari dulu yang diomongin mujizat terus. Sudah jelas bangsa Israel lihat mujizat tapi tidak berubah. Nanti di Perjanjian Baru banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi ditolak Tuhan. Kenapa?
Karena mereka percayanya itu melihat mujizat, bukan karena memang mencari Tuhan. Beda, ya. Kitab Bilangan ini sangat menarik. Cuma malam ini kan baru pendahuluan. Jadi ada banyak kejadian di sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Ini seperti kehidupan orang Kristen. Diajak ke tanah perjanjian. Kalau Israel diajak ke Kanaan, kalau kita diajak ke Kanaan surgawi, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Kita melewati padang pasir, melewati penderitaan, berbagai macam penderitaan. Tidak masalah harusnya, karena Tuhan menyertai kita. Kita harus sampai ke tujuan. Jangan mundur lagi seperti bangsa Israel generasi pertama. Sudah dekat, tapi mundur lagi. Artinya ada orang Kristen yang pernah diajak mengenal kebenaran, tapi ia mundur lagi. Mengapa? Satu, punya interest lain, punya tujuan lain. Dua, tidak mau bayar harga. Ketiga, memang hatinya keras, jahat, licik. Hanya orang yang hatinya bersih yang bisa melihat Allah. Amin ya semua ya. Amin. Kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Silakan. Co-host. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Yang pertama, Ibu Junita. Silakan, Bu. Selamat malam Pak Wignyo, Shalom. Shalom, selamat malam. Silakan Bu. Ini saya mau menanyakan ucapan berkat imam tadi ya Pak. Ya. Biasanya kan sering juga didoakan dengan hamba-hamba Tuhan itu untuk penutup ibadah. Ya. Ini kan sebetulnya doa ini untuk bangsa Israel ya Pak. Bagaimana dengan itu ya Pak? Oh iya ya. Doa ini memang diucapkan untuk bangsa Israel, betul. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh mengucapkan juga, Bu. Setiap doa berkat kan boleh diucapkan. Kan tujuannya baik. Gitu. Dan memang Tuhan memberkati kita kalau kita berada di pihaknya. Memang begitu, nggak masalah. Nggak masalah ya Bisa Pak? diaplikasikan, boleh saja, nggak apa-apa. Boleh diaplikasikan ya? Ya, yang tidak boleh diaplikasikan tuh gini Bu, yang tidak cocok. Misalnya, bangsa Israel sudah sampai di pinggiran Laut Tebero. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Bangsa Israel nggak bisa apa-apa. Lalu firman Tuhan berkata, kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang ganti kamu. Kan gitu kan? Lalu laut terbelah, dibelah Tuhan semalam-malaman. Bangsa Israel ngapain? Diam saja. Lalu bangsa Israel baru jalan. Nah, kalau itu nggak boleh diterapkan zaman sekarang. Itu kan kasus di mana laut terbelah, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita bisa apa-apa, artinya itu bagian kita. Makanya banyak orang pakai ayat itu sembarangan. Kamu akan diam saja, Tuhan yang berperang ganti kita. Akibatnya orang yang mendengar itu, aku nggak usah kerja, nanti aku diberkati. Gitu. Seolah-olah kita nggak punya kewajiban, nggak punya tanggung jawab. Salah. Ya. Tapi kalau pemberkatan, ya itu nggak apa-apa. Gitu. Bagaimana dengan yang juga suka diucapkan dengan berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub, Pak? Oke. Kalau itu salah, Bu. Seperti berkat Abraham, terima, gitu kan? Iya, iya Pak. Ya. Padahal berkat Abraham itu apa sih? Saya sudah bahas di pertemuan kita yang lalu. Satu, ia akan punya keturunan yang banyak. Seperti bintang di langit, seperti debu di pantai, pasir di pantai. Gitu kan? Dua, namanya akan masyhur. Tiga, keturunannya akan mewarisi Kanaan, tanah perjanjian. Kan gitu kan?
Emangnya kita mewarisi tanah perjanjian? Enggak. Memangnya nama kita masyhur? Enggak. Memangnya kita punya keturunan seperti bintang di langit? Enggak. Memangnya kita akan kaya seperti Abraham? Enggak dijamin. Tapi ada berkat yang keempat. Ingat itu. Itu jelas. Melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, itu cocok. Karena semua kaum di muka bumi. Nah, Tuhan Yesus mengulang itu karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu maksudnya berkat. Nah, kalau itu cocok. Memang itu yang dimaksud. Berkat untuk kita itu. Keselamatan di dalam Tuhan. Kalau itu benar. Tapi kalau engkau akan jadi seperti Ishak kaya raya, wah ngawur itu. Nggak karu-karuan ngawurnya. Gitu. Iya, Pak. Ya. Berarti yang 3 spesifik untuk memang berkat Abraham, Ishak, dan Yakub sendiri ya Pak Untuk ya? Israel dan Ya, untuk keturunannya ya. Israel. Ya. Yang keempat baru dijelaskan Yang secara keempat eksplisit. baru. Semua kaum di muka bumi. Baik Pak, terima kasih. Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Oke. Selanjutnya Bapak Susanto. Silakan Pak. Malam, Pastor. Selamat malam. Tadi ada sempat bilang kalau bangsa Israel itu melambangkan kehidupan kekristenan. Saya sih setuju sih. Tadi saya sempat pikirkan rasanya benar sekali. Jadi kita keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, sama seperti kita harus belajar keluar dari dunia ini. Yes, betul. Nah, terus kemudian kita diajak jalan sama Tuhan, menghadapi masalah, melihat mujizat. Ya. Tapi kadang ada yang bandel kan, Ya, nggak bisa terima. Terus makanya kita sekarang kan belajar kebenaran untuk kita mau mengerti di dalam masalah, dalam problem itu ada mujizat juga dan belajar gitu. ya. Jadi kita benar. masuk ke kanan surgawi. Seperti itu ya. Ya, benar. Saya dapatnya seperti itu tadi hikmatnya. Benar, benar. Jadi begini, Hmm. kalau membuat tipologi atau apa memang harus benar. Kalau orang kadang-kadang nggak mengerti jadi salah kan. Seperti tadi itu, wah Abraham kaya, Ishak kaya, jadi kita pun kaya. Tipologinya kekayaan, ngawur itu. Iya, betul. Nah, kalau itu benar, yang tadi itu benar. Ya, jadi sebenarnya Alkitab itu sebagian besar khusus di Perjanjian Baru ini nggak ngomongin masalah hal dunia, jadi hal Enggak. surgawi semua kan, Iya, betul. hal rohani semua yang dibicarakan. Betul. Oke. Jelas. Bahkan Lazarus yang miskin sekali itu masuk surga. Iya, jadi sebenarnya kalau gitu yang dibahas Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak ada hubungan sama daging, semua hubungan dengan roh, manusia roh semua. Betul. Oke, Meskipun jelas. dalam prakteknya, kalau kita pola pikirnya benar, tentu saja perbuatan kita benar luarnya. Gitu. Nah, Tapi itu luar bukan yang utama. Gitu. Iya, jadi kan itu artinya itu seperti yang di Matius 6:33 yang seluruhnya akan ditambahkan, itu kan tambahan aja, bonus Ya, aja. itu suplemen saja. Kalau nggak Ya, ditambah betul. juga nggak apa-apa. Ya, betul. Kalau sudah mengerti kebenaran, jadi itu nggak dikejar, daging nggak dikejar lagi. Jadi kalau kita ngerti kebenaran, kita akan mengerti arti shalom yang sebenarnya. Sebab banyak orang di dunia ini jiwanya tenang kalau uangnya banyak. Iya, kedagingan masih. Ya. Dia pikir begitu. Tapi setelah uangnya banyak, tetap nggak shalom dia. Iya, serius. Banyak orang kaya betul. itu nggak shalom dia. Malah makin jahat sih banyak. Ya, betul sih. Betul. Tapi kalau sudah sadar, udah sembuh, itu benar sih. Kalau udah Merdeka sembuh banget. pasti ya Merdeka banget. Ya, merdeka banget. merdeka. Betul. Punya uang pun merdeka, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Betul, Pastor. Iya, ngerti, Pastor. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Inita. Silakan, Bu. Ibu Inita, ini teman saya ini. Malam, Pak Wik. Malam. Ini sampel aja. Waktu sensus itu kan keturunan Yusuf dijadiin 2 suku kan, sedangkan saudara-saudara yang lain kan 1 suku. Betul. Itu dipisah 2 itu apa ada alasan tertentu gitu atau gimana? Itu nggak ada alasan, tapi memang itu menjadi suku akhirnya.
dua Nah, anak itu. iya. Jadi kalau dihitung sukunya 12 lagi, tapi yang satu Lewi khusus untuk imam gitu. Iya, ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya Bapak Pantas, silakan Pak. Silakan Pak Pantas. Salam Pak Wignyo. Shalom. Pak, boleh dijelaskan mengenai suku Lewi ya Pak? Ya. Itu kenapa dia tugasnya melayani di tabernakel, sementara dari suku Lewi itu ada Musa dan Harun yang Ya. memimpin Exodus ya Pak ya, Ya. keluar dari Mesir. Ya. Jadi imam besar pertama itu kan Harun. Harun itu keturunan suku Lewi loh, Bu. Iya. Nah, Harun kemudian anak-anaknya dijadikan imam kan, 4 anak Ya. laki-lakinya. Ya. Dan seterusnya berdasarkan keturunan tradisi. Makanya disebut imam menurut aturan imamat, yaitu Harun. Sedangkan ada imam menurut aturan Melkisedek. Nah, kita sudah bahas kan itu. Ya, maksud saya gini Pak, cikal bakalnya suku Lewi itu kok terpilih sebagai itu Oh, mengerti. pelayan. Ya, itu sudah kita bahas tuh, Bu. Jadi yang paling tua kan bukan Lewi sebenarnya, Ruben, ya kan? Nah, ternyata masing-masing buat salah, Bu. Kan dulu terjadi Ruben dan siapa ya, yang membunuh itu, sehingga Yakub marah kan? Ya, Nah, betul, Pak. akhirnya turun ke suku Lewi. Oh, Itu asal usulnya tuh. oh jadi cikal bakalnya dari situ ya Pak ya? Ya, betul. Ya, Jadi ya Pak. seolah-olah hak kesulungannya jatuh ke suku Lewi. Lewi. Karena si Ruben itu membunuh itu ya Pak? Iya, Ruben bersekongkol dengan adiknya. Ya. Nah, jadi turun terus ke suku Lewi akhirnya. Oh ya. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Wignyo. Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya Ibu Diana, silakan Bu. Silakan. Salam Pak Wignyo. Shalom. Ya, saya mau bertanya tentang tadi ucapan berkat ya. Oh ya. Ucapan berkat. Ya. Nah, pernah ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa pada saat ucapan berkat itu harus hati-hati. Jangan sembarang kalau misalnya pendeta memberikan ucapan berkat itu kita juga terima gitu loh. Karena hamba Tuhan atau pendeta itu kan kelakuannya mungkin agak berbeda-beda gitu. Ada yang benar-benar sudah di dalam Tuhan, ada yang belum. Nah, seumpamanya ternyata hamba Tuhan ini mungkin memiliki dosa gitu kan, yang kita tidak ketahui atau kita ketahui juga gitu, nanti kutuknya akan kena di kita. Betulkah itu Pak Wignyo? Oke. Jadi berkat itu yang memberkati adalah Tuhan, bukan hamba Tuhan itu. Jadi hamba Tuhan itu seandainya berbuat dosa, dosanya nggak akan nular ke kita. Jadi dosa itu bukan seperti virus corona. Nanti waktu memberkati ludahnya muncrat terus nular gitu. Enggak ya. Jangan takut. Setiap kita itu dihakimi sendiri-sendiri. Jadi kalau dosa itu hamba Tuhan itu berdosa memberkati, ya kita terima dari Tuhan, bukan dari dia, bukan. Jadi kutuk nggak akan nular, kutuk masing-masing. Sorry bro, gitu. Jadi nggak masalah ya Pak Wignyo? Nggak masalah. Kita aminkan aja, kita dapat dari Tuhan, bukan dari dia. Kalau misalnya dia pernah mencuri, contohnya kita nggak akan ikut-ikutan jadi pencuri ya Pak Wignyo? Ya kecuali kitanya pengen mencuri. Enggak lah, nggak nular. Nggak nular. Baik Pak, itu aja pertanyaan saya hari ini. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya Bapak Giustiawan Andreas, silakan Pak. Ya, Pak Giustiawan silakan. Selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Mau bertanya nih. Ya. Kalau rasa benci, rasa rindu, rasa sedih, perasaan damai, sukacita, perasaan
lemah lembut, cinta kasih, emosi, itu asalnya timbulnya dari daging atau dari pikiran, perasaan, jiwa? Oke, baik. Pertanyaannya ini bagus. Jadi, kita tidak bisa itu memisah-misahkan manusia itu, ini tubuhnya atau jiwanya atau apanya, rohnya. Nggak bisa. Manusia itu satu kesatuan, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Satu kesatuan. Yang namanya pikiran ada di otak. Yang namanya hati ada di mana? Apakah di liver kita hati? Bukan, tetap di otak. Bagian emosi kita, perasaan kita, semua ada di otak. Sedih, bahagia, dan sebagainya, semua ada di otak. Organ fisiknya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah, Pak. Kitalah yang memutuskan mau happy atau mau sedih. Tapi Pak, kalau umumnya ingin jadi orang kaya, katanya itu bersifat kedagingan, Pak. Istilah kedagingan itu maksudnya keinginan daging. Bukan dagingnya ini punya perasaan, punya pikiran, nggak punya. Tapi kedagingan itu figuratif. Maksudnya keinginan daging. Maksudnya keinginan manusia yang duniawi, yang kedagingan tadi itu. Itu istilah, Pak. Nah, keinginan yang sesuai kehendak Tuhan itu istilahnya sesuai dengan kehendak roh. Gitu. Oh gitu. Jelas ya, Pak? Itu hanya Jelas. istilah, Pak. Itu. Oke. Terima kasih Pak Winyo. Oke, Paham. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Ya. Selanjutnya Bapak Daniel, silakan Pak. Pak Daniel silakan. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Pak, saya mau tanya masalah bangsa Israel. Ya, Itu tadi kan dibahas perjalanan 11 hari menjadi 38 hari. iya, Nah, padahal itu ada kuasa Tuhan, ada tiang awan sama tiang Ya. api. ya. Nah, seberapa parah sih dia nuntutnya seperti itu? Padahal ada kemuliaan Tuhan tiap hari. Gitu. Ya, Nah, yang dituntutkan kan hal kedagingan rata-rata Iya. mereka. betul. Nah, seberapa parah dan untuk pelajaran ini untuk kita itu seperti apa gitu. Ya, baik. Ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi begini loh, seperti tadi sudah saya bahas. Bangsa Israel ini sudah melihat laut terbelah, kita aja nggak pernah lihat. Sudah lihat roti dari surga, ngalamin setiap hari ada tiang awan, tiang api. Sudah macam-macam dihajar Tuhan. Tapi kok nggak berubah ya? Nah, itu jadi pelajaran buat kita sekarang. Sudah melihat kemuliaan Allah yang kayak apa kok nggak berubah ya? Artinya apa? Artinya Tuhan tidak memaksa manusia untuk berubah. Artinya Tuhan tidak menentukan bangsa Israel itu nanti akan tegak tengkuk sehingga nanti binasa. Enggak, bukan Tuhan yang menentukan. Yang menentukan ya kita sendiri manusianya. Tuhan memberikan petunjuk, memberikan mujizat, memberitakan kabar baik, dan sebagainya. Semuanya diberikan Tuhan supaya kita mau berubah. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Itu bukti lagi tuh, Pak. Bukan Tuhan yang menentukan, bukan. Bukan Tuhan yang menentukan si ini dari awal sudah disetting binasa, yang ini pasti selamat sejak sebelum lahir. Bukan. Makanya pelajarannya hari ini kita ini memiliki kehendak bebas. Ya. Mau jadi seperti bangsa Israel yang tegak tengkuk atau mau jadi yang taat sampai mati seperti Tuhan Yesus. Pilihan di tangan kita. Gitu. Itu bukti. Pak, ya, gini Pak Wanyo, apa bangsa Israel itu pengaruh dari masa perbudakan mereka karena begitu lama. Pasti. Jadi mindsetnya dia merasa seperti budak gitu pemikirannya. Bisa jadi, Pak. Karena dia mau balik ke Mesir terus. Di Mesir ada bawang putih, timun, katanya yang diomongin ya nggak penting-penting gitu. Daging. Ya. Lagi pula, ingat nggak di kaki Gunung Sinai? Ketika Musa naik, nggak ada beritanya. Bangsa Israel membuat apa? Sama Harun. Patung sapi kan? Kok bisa idenya sapi dari mana? Dari dewa Mesir. Ya. Nah gitu. Pengaruh, Pak. Memang pengaruh. Tapi bukan berarti lalu nggak bisa taat harusnya. Memang bandel aja. Gitu. Artinya kita nggak bisa menyalahkan siapapun kalau kita nggak berubah. Salahin diri sendiri. Gitu. Kok nggak mau berubah?
udah dikasih semuanya gitu. Ya. Begitu Pak Dan ya. Oke, Pak. Oke, Ya, terima Tuhan kasih Pak berkati Benyo. ya. Oke, Malam. berikutnya. Ya, selanjutnya Bapak Rafli Rinaldi. Ya, Silakan, Pak. silakan Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Saya juga tertarik mengenai itu Pak tadi, dari Moab ke Kanaan kok sampai 38 tahun ya. Ya. Padahal kalau Moab itu kan cuma berapa ya? 11 hari. 11 hari Pak ya. Ya, Itu asumsinya jalan lurus atau muter-muter melingkar Pak itu 11 hari itu Pak. Karena 11 kalau hari kita baca kan 11 hari pasti lurus, Pak. Langsung ke atas lurus kan gitu. ya. Ya. Padahal kalau kita baca di Alkitab itu kan dia muter-muter Pak. Sudah sampai ke sini nanti dia balik lagi ya kan. Ya makanya Dan- jadi 38 hari. 38 Ya. tahun. Itu pun karena mereka artinya tidak terus-menerus jalan Pak. Mereka pasti berhenti-henti di beberapa lokasi, ada sekitar 30 titik kalau tidak salah itu Pak ya. Betul. Itu berkemah Pak. Tentu Betul. lama juga dong butuhnya. Betul. Karena mereka kan begitu rombongan, begitu banyak, nggak mungkin bisa berjalan secepat itu ya. Kalau kita bilang kalau kita jalan tidak berhenti-henti mungkin Pak Betul. ya. Yang seperti Betul. itu kan. Pertanyaannya Tapi apa, kalau Pak? ini- Ya, pertanyaan saya itu berarti 38 tahun itu karena mereka berpindah-pindah, Pak, ya kan? Bukan. Artinya tidak. Bukan begitu, Pak. Masa 11 hari bisa jadi 38 tahun? Itu karena muter-muter, Pak. Ya, betul. Ya, Nanti betul. Saya nanti di dapat tahu, sesi mendatang kita akan lihat karena mereka menolak, Pak, masuk. Mereka menolak masuk, Pak. Sudah di depan mata, harus masuk, nggak mau mereka. Mendingan ke Mesir, mau balik lagi. Makanya muter-muter akhirnya mati di padang pasir. Semuanya Kalau- mati. Ya, kalau saya ini sorry Pak ya, ini pendapat ya. Ya. Mungkin nanti Pak Wigno bisa betulin. Kalau pendapat saya itu mungkin Tuhan melihat bangsa ini keras kepala sehingga dia menguji gitu loh Pak. Dia menguji sampai di mana sih dari sekian banyak ratusan ribu jiwa Israel itu dia menyaring begitu Pak. Yang mana yang bisa dipilih sebagai bangsa pilihan. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang terpilih dari generasi pertama itu Pak. Nanti yang masuk ke tanah Kanaan jadinya generasi kedua katanya. Ya, betul. Ya bisa juga, Pak. Bisa juga. Apakah seperti Tuhan itu, Pak? sabar terus gitu ya. Sampai akhirnya mereka yang menolak sendiri, Pak. Ya, Semuanya menolak, ya udah, kecuali Yosua dan Kaleb gitu. ya kecuali dan Kaleb betul. Mm-mm. Ya, seperti itu Pak. Ya. Tafsiran saya Pak. Ya, ya. Bisa juga, Pak. Bisa. Karena mereka menolak, nggak mau lanjut, Pak. Jadi balik lagi, betul. muter nggak karuan akhirnya. Mati Oke, di padang pasir. Gitu. Ya. Ya. Oke, Tuhan berkati Pak Rafli. Berikutnya, Oke, selanjutnya Bapak Hari, silakan Pak. Pak Hari, silakan, Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, mau nanya nih, kadang kita mau berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan, Ya. tapi kadang-kadang kita di dalam pikiran tuh kita sudah berdosa, terus ini udah saatnya memang udah saatnya ya, Ya. kita udah umur 50 ke atas Ya. untuk pulang gitu. Ini Ya. kita berubah ini karena perintah Tuhan atau karena kita takut neraka gitu. Ya. Itu gimana kita ngadepinnya ya Pak ya? Oh, oke, baik. Apa yang harus kita? Baik. Jadi sebenarnya Tuhan tidak berkehendak seorang pun binasa. Makanya Tuhan berikan kesempatan, berikan teguran, berikan pelajaran dan sebagainya supaya kita mau berubah. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Setan juga nggak bisa memaksa kita, Pak. Setan nggak bisa memaksa manusia supaya jahat, nggak bisa. Hanya bisa menggoda. Tuhan juga tidak memaksa manusia supaya hidup kudus. Hanya bisa mengajari, memberitakan. Gitu. Jadi kitalah yang harus menggerakkan diri. Aku mau Tuhan dipimpin. Gitu. Bukan gini loh, bukan aku memang baik membanggakan diri. Oh, nggak boleh kalau itu. Kita harus menyerahkan diri. Aku mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Gitu. Keputusan Jadi pribadi itu, Pak. motivasi kita nggak perlu dipikirkan ya Pak ya. Oh, motivasi. Ya, oke.
Jadi motivasi itu harus benar, Pak. Jangan mencari Tuhan, wah nanti aku dibuat kaya. Nah, kalau itu salah. Aku cari Tuhan karena memang Tuhan mengasihi aku. Memang seharusnya aku harus mengasihi Tuhan. Siapa lagi? Karena keselamatan juga ada di dalam Tuhan. Bukan karena takut neraka, bukan. Karena memang aku mau bersama Tuhan. Gitu aja. Kalau baru belajar mungkin orang takut neraka. Ya, oke. Tapi aku mau dipakai Tuhan. Bahkan mulai sekarang. Itu jadi berkat hidupku. Nah, itu Motivasi karena kita sudah dekat ke liang kubur. ya, itu masih Boleh. lumayan, Pak. Itu masih lumayan. Ada orang yang mau mati aja nggak mau bertobat. Pertamanya Amin. takut mati pertamanya. Nggak apa-apa. Itu udah lumayan bagus. Banyak orang nggak takut mati. Nah, ketika kita sudah berumur, takut mati, takut nggak jelas hidup nanti bagaimana setelah kematian, lalu belajar firman. Setelah belajar kebenaran, jadi mengerti. Nah, jadi mengerti ya berubah, motivasinya jadi benar juga akhirnya. Gitu. Yang mana Amin, saja amin. mula-mulanya nggak apa-apa, tapi akhirnya harus benar. Gitu. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Iya, karena banyak di antara kita juga dulu buat salah, ya kan, nggak mengerti juga. Tapi kalau kita mau, ya aku mau Tuhan, mau belajar lah minimal, belajar terus, oh yes, gitu akhirnya. Motivasinya juga jadi benar akhirnya, gitu. Begitu ya Pak Adi. Amin, amin. Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, Amin, Tuhan berkati. oke, berikutnya Ya, selanjutnya Bapak Budi, silakan Pak. Pak Budi silakan. Shalom Pak Betnyo. Shalom. Ya, ini yang sering kali saya dengar Pak dari para teolog, dari apa ini? Ya, Satu firman Tuhan ya dalam 1 Efesus itu pasal 4 sampai dengan 5. ya, Ini seringkali diulang-ulang ya. Jadi ini seolah-olah bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Betnyo tentang kehendak bebas, Pak. Jadi, Efesus ini berapa Pak? bagaimana penjelasannya? Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Oh ya, oke. Itu. Ya. Jadi ya. Oke, itu, Pak. terus bagaimana? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya ya, tadi kan Pak Wetnyo menjelaskan bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas kan gitu. Ya. Tidak ditentukan, Allah tidak campur tangan di dalamnya. Tetapi di dalam Efesus itu banyak penafsiran bahwa Allah ikut menentukan dalam nafsu seseorang gitu kan. Gitu. Ya, mengerti Pak. Jadi begini, ini adalah suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, satu ayat ini memang berkata demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini ada kata supaya. Bukan begini. Allah sudah menentukan kita sebelum dunia dijadikan dan ditentukan pasti kudus. Enggak. Supaya. Tapi di ayat 5-nya, Pak. Di ayat 5-nya. Selanjutnya di ayat 5-nya itu. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Apa artinya? Apakah kita disetting dia jadi anak-anaknya? Nggak ada proses, nggak ada kehendak bebas? Apakah gitu? Banyak orang terjebak sama bahasa. Ya. Banyak orang terjebak sama bahasa. Jadi ya, menentukan itu, Pak, yang jadi apa? Yang jadi permasalahan di situ. Loh. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Boleh nggak saya pakai satu ayat doang lalu menyimpulkan seluruh Alkitab? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Nah, tadi itu orang tadi itu yang suka pakai ayat ini cuma satu ayat lalu seluruh Alkitab diabaikan. Padahal ada banyak kasus di Alkitab jelas manusia punya kehendak bebas. Kalau ada ayat ini satu, lalu ada ribuan ayat yang berkata sebaliknya, terus pilihnya yang satu. Lah, ini nggak punya hikmat namanya orang-orang ini. Padahal saya mau jelaskan ayat 1 ini pun bukan begitu maksudnya. Ya. Ini kan suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi apakah ini berlaku bagi kita? Ini jemaat Efesus loh ini.
Itu yang pertama. Mengapa Rasul Paulus nggak ngomong sama jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, jemaat Kolose, Filipi? Kok cuma sama Efesus? Kalau memang berlaku, Rasul Paulus pasti ngomong terus-terusan. Mengerti ya maksudnya ya? Ya, tapi untuk pembelajaran bagi kita saat ini, Pak. Oke, untuk pembelajaran kita saat ini, jemaat Efesus itu tidak pasti selamat seperti kalimat itu. Buktinya apa? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu sebentar. Oke. Wahyu. Bentar ya. Wahyu 2 ayat 5. Ini adalah tulisan Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus. Jelas kan? Di ayat satunya jelas tuh. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini surat Yohanes kepada jemaat di Efesus. Sama nih, Efesus kasusnya. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Diperintahkan bertobat atau Tuhan yang menentukan? Tobat, Pak. Ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, aku tinggalin kamu loh kalau kamu nggak bertobat. Nah, jadi tadi itu salah baca. Bukan begitu. Supaya gitu. Jelas nggak, Pak? Oh ya, ya, Pak. Ya. Nggak Ya, boleh nanti- loh pakai satu ayat. Nggak boleh, iya. harus seluruh Alkitab dilihat. Memang, ya, harus ada konteks dekatnya kan Iya gitu. dong. Harus Konteks dekat, cari konteks jauh. penjelasan, Iya. penjelasan ayat yang lain kan gitu, Pak. Iya, Pak Wegno betul. selalu mengatakan yang demikian. Sebenarnya Ya, banyak betul. sekali, Pak. Ketika Hawa berdialog dengan ular, masa Tuhan yang menentukan nanti ada ular yang membohongi Hawa dan Hawa kalah? Kayak sandiwara wayang aja. Setelah bukti satu lagi, Pak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, oh, ada orang yang berkata begini, oh, sebelum jatuh dalam dosa punya kehendak bebas, setelah jatuh nggak punya, gitu kan? Ya. Saya bacakan satu ayat. Pas setelah manusia baru jatuh dalam dosa. Oke. Kejadian 4 ayat 6. Ini kisah tentang Kain dan Habel. Dan itu Adam dan Hawa baru saja jatuh dalam dosa. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ditegur loh sama Tuhan. Apakah, ayat 7-nya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi, perhatikan kalimat ini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apakah itu kurang jelas? Itu udah jatuh dalam dosa loh. Si Kain diperingatkan Tuhan, kamu begitu ya. Tapi meskipun kamu panas, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kamu harus menguasai kemarahanmu itu, natur dosamu itu. Punya kehendak bebas nggak, Kain? Ya, Pak. Punya, Pak. Nah, dan seterusnya, Pak. Semua Alkitab mengatakan manusia itu bukan wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Makanya khotbah saya yang berapa bulan yang lalu ada manusia itu bukan robot biologis. Nah, itu lebih jelas jelasinnya. Iya, ya, Pak. Gitu. Ada juga yang judulnya takdir, ada juga yang judulnya dunia bukan sandiwara, panggung sandiwara. Ada juga yang judulnya predestinasi. Oh gitu. Semua ayat saya tampilkan gitu, bukannya milih satu ayat gitu. Aduh, yang kayak gitu-gitu hari gini masih begitu. Gitu ya Pak Budi ya. Ya, Pak Wegno. Terima kasih Pak Wegno. Ya, Tuhan berkati. Ya, baik.
Masih kurang 9 menit lagi, mau berapa orang lagi, Pak? Ya, dicoba aja sampai habis 9 menit. Oke. Selanjutnya Bapak Aldi. Silakan buka Aldi. videonya, Pak. Ya, langsung saja Pak, tinggal 9 menit soalnya. Ya, terima kasih Pak Wik. Saya Aldi Pak dari Palangkaraya. Oh, oke. Saya mau bertanya Pak, yang silakan. pertama mengenai doa berkat. Ya. Biasanya kita dalam pelayanan apakah harus hanya dari gembala atau para pendeta saja yang bisa mengucapkan doa berkat di akhir penutup ibadah? Mengingat misalnya kalau kita ada ibadah youth Pak, nah itu kan tidak ada pimpinan atau leadernya secara langsung. Nah, apakah bisa koordinator berdoa berkat juga Pak? Oke, yang perlu Ini- dimengerti adalah yang memberkati adalah Tuhan sendiri. Jadi semua itu diatur oleh gereja masing-masing. Tapi kalau saya ditanya, kalau misalnya koordinator, kan yang koordinator yang berdoa, masa nggak boleh berdoa? Nah, tapi doa berkat tak? Ya boleh saja, angkat tangan. Kami menyambut segala berkat yang turun dari Tuhan. Kan boleh dong. Masa doa juga nggak boleh? Kan aneh itu. Gitu. Boleh-boleh aja. Tapi bahasanya mungkin diperhalus, kami menyambut segala berkat gitu. Bukan aku lemparkan berkat kepadamu. Nah itu sombong sekali kalau itu. Itu hamba Tuhan pun nggak boleh itu sebenarnya. Aku lempar berkat kepadamu. Oh, memangnya sulap apa? Emangnya kau tuh siapa? Nggak tahu diri emang. Gitu. Boleh Pak Aldi. Jadi sama-sama angkat tangan gitu. Mari kita terima berkat. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Ibu Sylvia. Silakan, Bu. Shalom Pak, selamat malam. Shalom. Pak Wikyo, terima kasih co-host, aku dikasih kesempatan untuk bertanya, tapi apa yang aku tanyain udah dijelasin sama Pak Wikyo semuanya dari sudah ya. Udah nyambung semuanya dari dia dari Habel, ya dari Kain, dari Adam dan Hawa, semuanya udah komplit. Ya Saya sudah bingung. kalau gitu. Dua pertanyaanku udah dijawab semua. Ya sudah nggak apa-apa, disimpan untuk nanti waktunya gitu. berikutnya. Oh ya udah. Tapi Ibu kalau Sylvia dari ikut terus nggak OBS? iya. Waduh, sejak kejadian? Enggak. Saya dari keluaran di sesi yang 20-an kayak. Oh. Cuman saya ada pertanyaan yang dari kitab Kejadian juga, Pak. Apa nanti saya melalui Dengerin dulu. WA aja atau memang bisa dicampur ke sini? Dengerin dulu, nanti WA boleh, di sini juga boleh gitu. Oh Tapi iya, saya makanya saya Ya. belajar dulu dari Ya. belajar pengulangan itu. ya Oke, boleh. Pak. Makasih, Pak. Tuhan Terima berkati. kasih. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Berkati. Yuk, Iya. satu lagi. Selanjutnya Ibu Amanda. Silakan, Bu. Ya, malam Pak Wiknyo. Malam. Iya, Pak langsung aja. Aku mau tanya dong Pak, itu yang di ayat Alkitab tuh yang bilang bahwa bangsa Israel itu ada ayat yang dibilang bahwa siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Itu sampai sekarang masih relate nggak ya Pak ya? Jadi maksudnya kan sampai sekarang pengertian saya tuh yang saya tahu dari pendeta-pendeta tuh ya seperti itu, bahwa kita itu nggak boleh asal mengucapkan sesuatu. Jadi seakan-akan apapun yang dilakukan bangsa Israel itu kita nggak boleh mengutuk, mengecam gitu loh Pak. Itu gimana ya Pak? Ini ayat itu kan firman Tuhan ketika itu kan ditujukan kepada Abraham. Barang siapa memberkati kamu, Abraham maksudnya, ia akan kuberkati. Barang siapa mengutuk kamu, dia akan kukutuk gitu kan. Itu teks aslinya bahkan berkata begini, barang siapa memberkati kamu akan kuberkati dia. Tapi barang siapa anggap enteng kamu, bukan mengutuk loh, anggap enteng aja kukutuki dia. Begitu hebatnya Tuhan membela Abraham. Mengapa? Karena melalui Abraham, misi keselamatan akan sampai ke seluruh kaum di muka bumi. Mesias lahir dari situ. Nah, jadi Tuhan selalu membela pekerjaannya. Jadi kalau ada seseorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan pernah disabotase atau diserang atau dilawan atau dipersulit. Itu melawan Tuhan namanya. Engkau menyentuh biji mataku, kata Tuhan. Itu pasti benar sampai kapanpun. Tuhan kita Tuhan yang sama. Nah,
Tapi masalahnya nggak semua orang yang bicara jangan menyentuh biji mata Tuhan, dia sendiri nggak melakukan kebenaran. Kalau orang yang benar melakukan pekerjaan Tuhan di jalur keselamatan, menyelamatkan banyak jiwa, jangan coba-coba menyentuhnya, mengganggu maksudnya. Wah, itu lawan Tuhan namanya. Gitu. Jelas nggak ya, Bu Amanda? Di unmute dulu, Bu. Ya. Tadi di not allowing. Iya Pak, ini sebenarnya pertanyaan anak saya. Dia bilang gini, kalau misalnya kayak begitu, jadinya kayak Tuhan pilih kasih dong katanya. Kok hanya bangsa itu saja katanya yang diberkati dan seakan-akan kayak ya seperti itulah Pak. Enggak. Itu pertanyaan anak saya. Enggak. Kasih tahu ke anak Ibu. Itu gimana jelasnya? Melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum. Oh berarti nggak khusus. Jadi ayat ini waktu di perjanjian lama itu nggak Yang khusus waktu untuk perjanjian dia, yang lama sekarang, khusus ya. Abraham. Ya. Nah, kemudian keturunan Abraham, Israel. Tapi ingat, memangnya Israel selamat. Tadi generasi pertama musnah, itu binasa itu, Bu. Karena Iya, tegak iya. tengkuk. Jadi setiap orang itu, Tuhan nggak pilih kasih. Setiap orang itu dituntut masing-masing, dihakimi. Bangsa Israel memang nggak binasa, sebagian besar binasa. Mati di padang gurun loh, satu generasi kecuali Yosua dan Kaleb. Itu binasa, ditolak Tuhan tuh. Gitu. Jadi bukan Tuhan pilih kasih, enggak. Bangsa Israel juga belum tentu selamat, tetap harus melakukan pekerjaan Tuhan. Tetap harus percaya, iman, tetap. Gitu. Ya. Oke, Pak. Hanya memang dipilih untuk melahirkan Mesias lahir dari bangsa itu, gitu. Ya. Gitu, Bu. Oke. Ya. Ya, makasih Pak Oke, Wiknya. Tuhan berkati. Sudah habis ya? Ini ada Pak Rafli raise hand lagi, Pak. Oh, Pak Rafli mau tanya lagi, boleh? Terakhir ya. Ya, oke. Silakan Pak Rafli. Ini yang menyangkut tadi dengan pertanyaan Pak Budi, Pak, yang menyangkut di Efesus ya. Ya. Saya juga sering mendengar orang atau hamba Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dia mengambil di Roma 8:29-30, Pak. Ya. Konteksnya apakah sama juga seperti yang di Efesus, Pak? Bahwa ayat ini ditujukan khusus kepada rakyat Roma, Pak? Oke. Jadi begini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi nggak bagi semua orang, Pak. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kondisinya mengasihi Dia ya. Nah, mengasihi Dia Tuhan yang tentukan atau kita yang memilih mengasihi Dia? Manusia. Nah, tetap aja, Pak, balik lagi. Artinya gini loh, saya pernah menjelaskan tuh. Sebenarnya itu hidup ini perjanjian yang Tuhan buat antara Tuhan dan kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan sudah dilakukan semua. Nah, bagian kita sekarang mau nggak kita berhutang? Jangan hidup menurut daging, harus menurut roh. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, memimpin kita. Memimpin itu bukan menyeret kita, memaksa, enggak. Kalau kita mau dipimpin ya dipimpin. Kalau menolak ya nggak bisa. Makanya banyak orang bandel. Gitu Pak. Pengertian saya begini Pak, bahwa setiap ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu sebenarnya berlaku bukan cuma pada masa itu Pak, tetapi juga khusus untuk orang-orang sekarang dan masa sekarang kan. Betul. Seperti itu kan Pak ya. Betul, tapi tidak semua ayat Pak. Tidak semua ayat. Tidak. Contohnya, saya kasih contoh ya. Dahulu Tuhan berfirman kepada Nuh supaya membuat bahtera. Itu buat kita nggak? Apa kita harus buat bahtera? Ya, itu perjanjian lama Pak. Nah, makanya. Perjanjian baru Pak di Efesus dan Roma Pak. Ya, perjanjian baru berlaku semua untuk kita. Berlaku semua Pak. Tapi harus lihat konteksnya. Konteksnya. Harus lihat konteksnya. Konteks dekat, konteks jauh, harus lihat. Tapi berlaku Pak. Ya. Ya.
Oke Pak, itu sementara itu dulu. Oke, Pak. Tuhan Itu berkati. panjang ini Pak. Ya, nanti kita sambung Pak Rabu depan ya. Banyak ini ayat-ayat yang berhubungan dengan Efesus Pak ya, dengan Efesus 1:45, Efesus Ya. 1:11, ini Ya. Roma 8:29-30, ada Ya. juga di Tesalonika. Mm-mm. Banyak Pak, banyak. Ya. Dan saya kalau seandainya ini berdasarkan pada bangsa Roma pada waktu itu kayaknya gimana ya? Kalau saya selalu menarik ke arah sekarang pun berlaku gitu Pak. Memang berlaku Pak. Nggak ada yang nggak berlaku, berlaku. Tapi ingat konteksnya. Harus sesuai konteks. Kalau jemaat Roma seperti itu ya kita harus seperti itu. Jangan kita suka-suka sendiri nggak seperti Roma tapi pakai ayat-ayat di Roma gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Ini sih ya, thank you Pak, itu dulu Pak. Itu dulu ya Pak. Nanti kita sambung Ya, terima kasih, Pak. minggu depan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini di mana kami mendengar firman kebenaran. Biarlah setiap kami yang mendengar boleh mengerti dengan benar dan mengalami pencerahan, sehingga hidupnya tidak sama lagi. Hidupnya diubahkan oleh firman. Terima kasih Bapa, mohon berkati channel gerejamu di tempat ini. Dan juga berkati kami semua, baik yang ada di Zoom ini sampai ke ujung bumi, dan semua orang yang akan belajar melalui channel ini. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pelayananmu ini. Terima kasih juga untuk malam ini. Kami sudah menerima berkat, segala berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.